Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari perwakilan kelompok, nama saya Muhammad Kirudin Ismail. Saya dan Ladito Ahmad Rianari. Nama saya Kentaro Akshal. Kita di sini ingin membahas sebuah diskusi umum tentang leadership. Kalian semua tahu nggak apa itu leadership? Leadership itu kepemimpinan kan, kayak kepemimpinan kita terhadap organisasi gitu kan. Betul itu. Ada lagi, Ken? Kalau menurut saya, pemimpin itu adalah orang yang mengemban tugas dan juga tanggung jawab untuk memimpin dan juga bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah leadership itu adalah sikap dari seorang pemimpin yang membuktikan bahwa dia mampu bertanggung jawab dan mampu menjalankan semua tanggungan yang ada di sebuah kelompok. Nah, tapi gimana sih kiat-kiat jadi leadership yang baik gitu? Yang pasti sih yang pertama itu kalau ingin memimpin sesuatu kelompok ya atau organisasi itu yang pasti yang pertama itu kerjasama sama kejujuran sih. Karena menurut gua itu adalah yang paling dijunjung utama sih. Nah, itu betul tuh masalah. Ken? Selain itu juga pemimpin itu harus punya semangat dan kepercayaan ya. Bisa mengontrol emosi juga sama membalance diri. Pesimis namun tidak menyerah gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebuah pemimpin ini, yang kunci dari sebuah pemimpin adalah kejujuran. Karena orang di Indonesia ini banyak sekali leadership, namun tidak banyak leadership yang memiliki sifat jujur ini. Jadi, jujur ini sebagai landasan kalau leadership ini baik, karena sebuah leadership yang baik, maka ke bawahnya akan semakin baik. Ya enggak? Ya enggak, teman-teman? Jelas banget. Iya. Jadi, gimana sih kapan kita bisa nentuin kapan kita bisa mencetak sebuah sifat-sifat leadership itu? Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, sebenarnya sebaiknya sih emang dari sedini mungkin ya, tapi bisa juga kok untuk di usia-usia emas gitu, usia-usia produktif gitu. Betul tuh. Kira-kira kapan nih? Ya 17 atau usia untuk masuk jenjang perkuliahan? Kalau menurut gue sih kayak dimulai dari 17-an ya, karena 17 itu kan yang menjelang dewasa ya, di mana kita harus mulai punya tanggung jawab yang lebih besar gitu. Itu tapi sadar nggak sih kita selama di perkuliahan belajar tentang leadership itu sering terselipkan oleh beberapa mata kuliah? Sadar nggak sih kalian? Kurang nyadar sih sebenarnya sih. Tapi emang ada ya? Ada dong, karena dimulai dari kita pertama masuk, ada namanya PPKP. Jadi di mana kita dilatih jadi mentor sebuah pemimpin. Apalagi ada induction day kan. Kita disuruh menjadi good leader. Nah, jadi kalau misalnya kita dari kuliah sudah dididik dari kecil untuk menjadi pemimpin, kira-kira kita bakal worth it gak? Bakal ke depan nanti? Kalau menurut gue sih pribadi sih jelas ya pasti bakal worth it ya. Karena selain itu bisa untuk orang lain, itu juga bisa dipakai untuk diri kita sendiri gitu. Kita jadi punya pemikiran yang baik, optimis gitu. Dan punya kegigihan dalam diri gitu. Ya, jadi juga sebagai latihan buat menjadi pemimpin yang baik lah. Betul sekali. Karena kalau manusia sering latihan, maka suatu saat nanti mereka akan menuai hasil dari itu juga, ya enggak? Iya. Practice to perfect ya. Ada nggak sih kayak miss di Indonesia atau dunia ini di usia kita menjadi good leadership gitu? Ada nggak menurut kalian? Gue sih banyak sih.
kayak gue pernah kayak banyak itu sekarang itu kayak yang punya memimpin apa namanya kayak memimpin gerakan-gerakan baru, organisasi-organisasi baru gitu. Nah, Banyak sih itu. si kalian kenal namanya Manik, ya kan? Manik. Nah, Ya. mungkin lain sisi ada yang bilang itu sebagai provokatif, ada yang lain juga menjadi leader gitu, karena dia mampu membawa perubahan di era BEM tahun lalu, ya kan? Iya, mantap tuh. Yang bisa dicontoh dari Manik ini, dia tidak takut namanya mengeluarkan pendapat atau isi suara dari keluhan-keluhan yang ada di kampus maupun warga setempat, kayak masyarakat Indonesia yang nggak suka dengan tindakan-tindakan yang menjorok dengan pribadi gitu, kayak DPR gitu untuk mematikan namanya KPK, ya nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai leadership, ada nggak yang bisa bikin gerakan seperti itu? Kira-kira kalau kita seperti kita bakal bisa nggak buat kayak gitu? Bisa ya? Menurut gue sih bisa sih, jelas itu bisa banget. Betul pasti bisa lah. Kenapa ya? Kita kan pasti ada dong namanya etika baik, dan etika itu menjunjung tinggi ke leadershipan, ya kan? Sampai dibuat mata kuliah kalau mata kuliah umum tentang leadership. Jadi nanti mau nggak kalian jadi good leader? Mau lah pasti. Jelas lah. Pasti mau lah. Tuh, nah, jadi kita sebagai pewaris bangsa itu harus mempersiapkan sikap leadership dari sedini mungkin, karena kita sebagai pewaris bangsa yang suatu saat nanti mungkin bisa jadi generasi penerus dari penerus selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita nggak bergerak, kapan lagi kita bakal jadi pengganti dari leader sebelumnya? Kira kalau menurut dari leadership yang kalian tahu, yang dalam seumur hidup yang kalian tahu, siapa sih panutan leadership yang kamu pengen jadi kamu ikutin? Kalau saya sih, Dito dulu, silakan. Iya. Kalau gue sih siapa namanya sih yang punya yang penggerak Apple, CEO Apple yang dulu itu dia keren banget, Steve Jobs. Steve Jobs. Yang kamu kagumi apa dari Steve Jobs? Kalau menurut gue sih dia itu punya visi yang besar, terutama dia adalah salah satu pendiri dari Apple yang pernah dikeluarkan dan bisa masuk lagi, karena dia percaya dia memiliki pandangan bahwa Apple itu kompeten untuk sebagai perusahaan-perusahaan terdepan di masa yang akan datang, dan itu jelas gitu. Gue pengen punya mimpi dan semangat kayak dia sih. Dia keren banget. Bagus sekali kamu gitu. Kentaro? Contoh pemimpin siapa nih? Pemimpin yang bagus gitu kamu? Yang udah sih saya paling suka kayak Jack Ma sih dia. Yang Alibaba Group itu. Kenapa tuh? Ya, dia tuh sangat bekerja keras, tekadnya sangat tinggi. Soalnya saya pernah nonton ya sejarah itu. Selama 3 tahun pertama itu dia sebagai pemimpin itu belum ada income sama sekali, tapi dia tetap yakin masih bisa sukses dan bisa sesukses sampai sekarang ini. Itu. Dan cara memimpin dia itu sangat unik ya, sangat menghargai bawahan gitu.
Benar-benar kerjasama dan kerja keras itu diutamakan katanya. Nah, ada lagi? Gitu sih. Kalau gimana ya? Ah, kalian sadar nggak sih sebenarnya good leadership itu adalah Nabi kita sendiri, Nabi Apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, mantap. Oh iya, iya. Tahu nggak kenapa kalian? Gue bisa bilang good leadership itu Nabi kita sendiri. Kenapa tuh, kenapa? Nggak. Kenapa sih? Nah, karena sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencerminkan sebuah sosok pemimpin yang baik dan sempurna. Karena kalau pertama, sebuah pemimpin ini dia akan berhasil namanya memimpin sebuah kelompok. Ya, dia memiliki sifat-sifat yang baik. Yang tadi seperti yang sudah dicontohkan pertama, ada jujur, percaya diri, pantang menyerah, dan tidak suka menghakimi atau membenarkan sebuah perkara. Jadi kata teman-teman, kata Nabi kata Nabi, sebuah pemimpin ini, kita semua ini pemimpin, tapi pemimpin yang baik ini, dia tidak menyalahkan, tidak membenarkan suatu perkara. Namun, dia berani namanya take a risk. Semua namanya sifat pemimpin itu penting namanya take a risk. Karena kalau kita tidak berani take a risk, buat apa namanya kita jadi pemimpin, ya enggak? Iya, benar banget. Jadinya kita, kalau kita memiliki sebuah perbuatan, maka kalau kalian itu ngelakuin, maka kalian harus berani tanggung jawab dari situ. Benar banget itu. Nah, kan? Kira-kira ada lagi nggak nih? Pokoknya sih yang pasti gue harus belajar lebih banyak tentang dia sih. Biar bisa jadi contoh yang baik sebenarnya. Jadi contoh yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bakal jadi bapak kan? Pemimpin bro, kapan lagi? Ya, selama kalian hidup, hal apa sih yang pernah kalian lakukan jadi kayak pemimpin gitu? Feels like leadership. Enggak? Mana ya? Coba lo dulu deh kan. Kalau ditanya pernah sih, Untuk experience pernah ya? Coba ceritain dong kan. Mana dong? Feels like-nya gimana tuh kalau jadi leader? Tentu saja kalau jadi leader ya, pemimpin tuh bangga gitu. Bisa dijadikan suatu acuan, maksudnya. Panutan. Iya, panutan maksud aku. Bener-bener bangga sih, sama senang sih. Campur aduk ya? Campur aduk, gak bisa diungkapin sebenarnya sih. Kalau menurut Dito gimana? Kalau gue sih apa ya? Gue pernah jadi ketua dan gue harus mengakui kalau jadi ketua itu bukanlah hal yang gampang. Apalagi kita harus memimpin orang-orang gitu, harus take risk, harus kayak gitu kan. Nah, ya tapi selain itu kita punya nilai satisfaction sendiri sih. Jadi kita kayak bangga pada diri kita sendiri gitu kalau kita dapat memimpin orang-orang ke arah yang kita mau dan itu benar gitu. Ya, itu sih gue. Pasti selama SMA pernah dong namanya ikut kayak LDKS gitu kan ya, latihan dasar pemimpinan. Pasti pernah dong. Nah, di situ kalau kita ngikut, pasti kita berlaga gitu kan ya, jadi pemimpin. Jadi gimana sih jadi pemimpin yang baik? Namun ada aja yang bikin momen yang bikin orang ini hancurin sifat leadership kita, ya kan? Iya, benar. Ada orang yang nggak seneng. Ya itu tuh gimana sih cara ngadepin orang-orang yang nggak seneng gitu sama tentang leader gitu? Gimana itu? Kalau menurut gue pribadi ya, kalau menghadapi komentar-komentar negatif itu sebenarnya ada dua pilihan. Menurut gue yang pertama itu antara diterima dan nggak diterima. Kalau menurut gue sih kalau memiliki saran yang bagus
ya punya kritikannya, punya saran gitu, sebaiknya kita dengar gitu, untuk kita tahan. Siapa tahu itu akan berguna nanti gitu. Tapi kalau yang hanya mengkritik saja, yang hanya menjelek-jelekan, kalau menurut gue sih mendingan dilupain aja sih, karena nggak ada untungnya juga. Apalagi kan tahu sendiri di Indonesia kan banyak Iya. pemimpin yang dihina-hina, jadi demo. Banyak banget. Jadi seharusnya kita kalau bisa jadi pemimpin, kita lihat nih respon dari bawahannya gimana, apakah itu baik apa enggak. Kalau misalnya baik, mungkin itu sebagai kayak tanda gitu, kita masa nggak ada sih yang mau ngoreksi kita. Kenapa ya? Kalau diibaratkan pohon, pemimpin itu kan semakin di atas pohon, kalau semakin tinggi anginnya pasti kencang kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalau kita nggak kuat namanya tentang goyangan, pasti Roboh. leadership kita akan hancur. Nah, gimana nih kalau misalnya kita agak sanggup itu hadapin asam pahit kehidupan, gimana tuh? Pusing gue. Bingung juga sih ini pertanyaan. Kan? Kamu juga pemimpin pasti pusing. Kamu pusing tidur. Kalau menurut gue gimana ya? Kalau nggak kuat, ya apa ya? Ya pasti itu resiko lah kalau jadi pemimpin Iya, itu. itu pertama ya. Semakin tinggi itu jabatan tuh pasti resikonya semakin besar. Iya, dan kalau lo merasa berat sih, sebaiknya sih apa ya? Lo bisa bercerita dengan yang apa sih bawahan-bawahan lo gitu. Lo bisa mendengarkan saran-saran mereka sih. Itu adalah apa ya? Salah satu apa ya? Cara mengikat bawahan-bawahan kita biar lebih dekat juga kayak kita gitu. Itu sih menurut gue sih yang paling bantu banget. Ini kan karena kita waktu udah mepet nih ya. Jadi apa sih yang dapat kita simpulkan dari diskusi kita ini? Banyak sih. Yang pertama kita itu apa ya? Harus mendengarkan omongan orang lain gitu. Habis itu apa ya? Apa interaksi. Menurutku, jadi inti dari diskusi ini adalah gimana sih kita waktunya untuk melakukan sebuah sikap kepemimpinan ini waktu yang tepat, misalnya selama kita kuliah. Jadi kuliah ini melatih kita di mana leadership ini terbangun. Jadi suatu saat nanti kita nggak kaget gitu kalau misalnya kita jadi pemimpin dan gak gampang nyerah gitu, never surrender, take the risks. Tapi intinya sebagai pemimpin tuh satu itu, ya kan? Dah, karena waktu tidak memadai, baiknya kita akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan.